Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik delman, pulangnya membeli ikan teri. Hai, perkenalkan, saya Kartika Sari. Jalan-jalan ke kota Makassar, tidak lupa membeli makanan. Mari kita belajar peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan ada dua macam. Yang pertama, peristiwa tidak menyenangkan dan peristiwa menyenangkan. Peristiwa tidak menyenangkan misalnya jatuh dari sepeda, sakit, terkena bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan peristiwa menyenangkan misalnya mendapatkan hadiah, merayakan ulang tahun, dan jalan-jalan ke kebun binatang bersama keluarga. Peristiwa menyenangkan di Indonesia ketika melimpahnya sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia. Salah satunya rempah-rempah. Melimpahnya rempah-rempah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Namun, melimpahnya rempah-rempah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa ingin menguasai perdagangannya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Mulai pada akhir abad 15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan dan penjajahan samudera di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis pada tahun 1511 dan kapalnya berlabuh di Malaka. Berikutnya bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan dan penjajahan samudera di Indonesia ada bangsa Spanyol. Kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal bangsa Belanda berlabuh pertama kali di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya penjelajahan samudera? Ya, ada gold, gospel, glory, dan perkembangan iptek. Gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang dimaksud ini rempah-rempah, karena harga rempah-rempah saat itu cukup mahal, semahal harga emas. Gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Menyebarkan agama dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh penjuru dunia dan dimulai oleh bangsa Portugis. Kemudian glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Dengan melakukan penjajahan di mana-mana, dianggap sebagai negara yang jaya bila memiliki tanah jajahan yang banyak. Makanya bangsa Eropa berlomba-lomba memiliki tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan iptek, maka kapal-kapal semakin canggih. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan agar terhindar dari bajak laut dan sebagainya. Serta ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah yang lebih praktis. Salah satu rempah-rempah yang melimpah di bumi Indonesia yaitu cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat.
bisa sebagai bahan masakan, bahan minuman, bahan kecantikan, bahan kesehatan, dan lain sebagainya. Bangsa Cina dan bangsa Jepang memanfaatkan cengkeh sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh juga bisa digunakan sebagai aromaterapi dan mengobati sakit gigi. Cengkeh bisa diambil manfaatnya dalam bentuk bunga utuh ataupun bubuk. Karena pohon cengkeh begitu banyak manfaatnya sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, cengkeh menjadi salah satu rempah-rempah yang banyak diburu oleh bangsa Eropa. Hal itu yang memicu bangsa Eropa menjajah Indonesia. Penjajahan di Indonesia mengakibatkan penderitaan akibat penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam, bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui penjelajahan samudera. Pada awalnya bangsa Indonesia menerima baik bangsa Eropa. Namun karena bangsa Eropa ingin menguasai Nusantara, sehingga bangsa Eropa mendapatkan reaksi keras dengan mendapatkan perlawanan di berbagai daerah. Karena cengkeh begitu mahal harganya, sampai saat ini pun masyarakat masih membudidayakan cengkeh. Agar cengkeh bisa diambil manfaatnya secara maksimal, maka setelah dipetik, cengkeh perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Cengkeh yang awalnya berwarna kuning atau merah, setelah dijemur akan berubah menjadi berwarna hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkeh, energi kalor atau energi panas dari sinar matahari telah merubah warna cengkeh. Nah, pada proses pengeringan tersebut kita ketahui bahwa energi kalor atau energi panas bisa mempengaruhi benda. Benda-benda di sekitar kita ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentu ketiga benda tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kita perlu mengetahui sifat-sifat benda agar kita bisa mengetahui cara memperlakukan benda-benda di sekitar kita. Ketambal ban membawa benih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.